Mode transportasi kereta api menjadi mode transportasi yang populer dan sekaligus favorit di masyarakat. Dan tentu untuk itulah faktor kenyamanan dan keselamatan perkereta apian menjadi fokus dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk merealisasikan keselamatan perkereta apian. Pelanggaran yang sering terjadi itu pengendara tidak memperhatikan kalau sudah sirene bunyi masih tambah ngebut, palang sudah tertutup masih aja nyelonong. Lebih hati-hati, lebih sayang sama diri sendiri, keluarga, supaya sedikit sabar, tidak ada ruginya sih demi keselamatan. Keselamatan perkereta apian sejatinya merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, mari jadikan hal tersebut menjadi nyata. Demi Jawa Timur yang lebih jaya, demi Indonesia yang lebih kaya. Halo Sobat Muda Jatim, kembali lagi di kanal YouTube yaitu podcast Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur bersama saya Nola Haryadi. Di video di awal sudah diterangkan ya kalau hari ini di edisi kali ini kita akan membahas tentang peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api. Yang kita tahu ya bahwasanya di perlintasan sebidang kereta api ini sering terjadi beberapa tragedi, entah itu kecelakaan atau yang lainnya, yang dimana banyak sekali mengundang kekhawatiran masyarakat. Nah, di sini nanti kita akan bahas juga. Apalagi kita tahu ya, pemirsa, kalau keselamatan transportasi ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi kita akan membahas tuntas semuanya pada hari ini. Dan inilah pemirsa, yaitu podcast Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, transportasi menghubungkan kita. Optimis, Jatim bangkit. Kembali lagi pemirsa bersama saya Nola Haryadi. Tentunya saya tidak sendirian di sini karena saya bukan ahli di bidangnya. Kita di sini sudah berada atau bersama dengan beliau-beliau yang super hebat di sini bersama saya, yaitu ada Dr. Insinyur Haji Dadang Supriyanto selaku Akademisi Universitas Negeri Surabaya. Selamat sore Bapak. Selamat sore Nola. Kita juga kehadiran yaitu Bapak Haji Muhammad Asari selaku Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Bangkalan Sampang Madura. Selamat sore Bapak Asari. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kita kedatangan dari Bapak Dr. Haji Kuswanto selaku Dapil Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur juga, Dapil Mojokerto dan Jombang. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Jawa Timur. Kita juga kehadiran juga yaitu Bapak Haji Deni Prasetyo, yaitu Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur juga, yaitu dari Dapil Jember dan Lumajang. Sore, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat sore. Lanjut juga kita kehadiran juga yaitu Bapak Haji Raufik di sini yaitu selaku Komisi DPRD Jawa Timur juga, Dapil Gresik dan Lamongan. Selamat sore, Bapak. Nah, kita akan membahas tuntas ya karena emang perlintasan sebidang di kereta api ini sebenarnya tidak
selesai begitu. Nah, kita pertama dulu tanya terhadap Bapak Dadang selaku ibarat kata kita mau tanya perihal di anunya. Nah, sebenarnya Pak Dadang terjadinya sebuah kecelakaan atau terjadi sebuah tragedi di perlintasan kereta api, itu faktor utamanya apa sih Pak? Selain mungkin human error dari pengguna jalan itu sendiri. Nah, sebenarnya apa nih Pak? Oke, terima kasih Mbak Nola atas pertanyaan yang disampaikan ke saya. Jadi kalau kita merujuk pada faktor-faktor yang terjadi di kecelakaan di perlintasan bidang, kita flashback ke belakang bahwa Provinsi Jawa Timur itu punya panjang trek yang dilalui kereta api itu 910. Kemudian di sepanjang rute itu ada sekitar 1.300 perlintasan. Nah, 1.300 perlintasan itu terdiri dari ada 1.135 perlintasan sebidang dan yang sisanya adalah tidak perlintasan sebidang yaitu bisa flyover dan underpass. Nah, dari 1.135 itu ada 555 perlintasan yang tidak dilengkapi dengan aspek keselamatan. Nah, itu juga terkait dengan adanya perlintasan-perlintasan yang dibuka oleh masyarakat, istilahnya perlintasan liar. Nah, dari sisi di sini bahwa perlintasan yang tidak dijaga, apalagi tidak dilengkapi dengan aspek-aspek keselamatan ini, ada potensi kecelakaan itu cukup besar. Di samping itu tadi dikatakan Mbak Nurla bahwa budaya masyarakat kita juga melintasi perlintasan sebidang juga tidak memahami tentang rambu-rambu, barangkali ada rambu-rambunya. Yang kedua, banyak adanya perlintasan-perlintasan sebidang itu dibangun tidak memenuhi standar teknis. Nanti akan kita sampaikan utamanya aspek-aspek tentang jarak pandang dan sebagainya. Ini membuat potensi kecelakaan kita semakin tambah lagi. Nah, itu tuh ya. Jadi beberapa faktor itu yang bisa menyebabkan sebuah tragedi kecelakaan di perlintasan kereta api, begitu ya Pak Dadang. Nah, kita beralih ke Bapak Ashari, mungkin ini dari Komisi DPRD, yang dimana mungkin ini Pak, tanggapan Pak Ashari sendiri melihat banyaknya kejadian yang terjadi di perlintasan sebidang kereta api. Nah, itu gimana tuh Pak, tanggapan dari Pak Ashari sendiri? Oke, terima kasih Pak. Kami selaku Komisi D itu selalu menyampaikan yang pertama adalah terkait dengan regulasi. Jadi di kereta api itu termasuk ada yang kena jalan provinsi atau jalan kabupaten, bahkan terlintas di jalan APBN jalan pusat. Tapi justru paling banyak faktanya di jalan kabupaten. Maka di jalan kabupaten itu ada regulasi peraturan terkait dengan permodalan, terkait dengan pendanaan itu harus kabupaten yang menanggung. Cuma memang di situ ada kabupaten-kabupaten yang memang ketidakmampuan untuk pengelolaan tersebut, karena yang pertama mungkin ya dari SDM-nya sendiri, terus yang kedua karena ini adalah barusan sehingga perlu kita sosialisasi terkait dengan hal-hal yang terkait dengan ini hanya kabupaten, ini hanya provinsi dan juga ini hanya pusat. Akan tetapi yang kita banggakan selama ini adalah di seluruh provinsi ini hampir 100% dari perlintasan miliknya provinsi itu sudah tuntas semua. Maka kami selaku Komisi D itu kemarin mendorong kepada Disub lah, ya tentu kepada Gubernur dengan program yang masa jabatan berakhir ini, kita memberikan subsidi atau bantuan kepada kabupaten-kabupaten itu agar perlintasan itu paling tidak ya bisa mencapai 70% atau 90%. Karena selama ini yang sering kita lintasi kereta api itu pasti banyak memakai jasa-jasa yang ilegal, yaitu antaranya yang kita kenal regulasi cepet dan sebagainya. Maka di situ termasuk sosialisasi dengan regulasi tadi. Yang kedua tentu adalah bagaimana budaya masyarakat yang harus kita sampaikan, karena selama ini budaya masyarakat itu adalah terkadang kita data itu terlepas tadi itu saya sampaikan adalah ada membuka jalan-jalan baru yang tanpa dilaporkan atau tanpa sepengetahuan bagi pihak kabupaten, tanpa dilaporkan pihak kabupaten atau bahkan itu pusat. Dan itu menjadi hal satu yang harus kita laksanakan agar nanti ke depan dapat mengurangi tingkat kecelakaan. Tentu yang paling penting tadi adalah memberikan satu support permodalan bagi baik dari provinsi kepada kabupaten agar palang pintu itu bisa dilaksanakan sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan maut. Tapi alhamdulillah untuk akhir ini dari tahun ke tahun tingkat kecelakaan sangat berkurang yang signifikan lah.
Bahkan data kemarin itu dalam tahun ini mungkin 23 kecelakaan ya. Yang kita lihat itu yang terbanyak adalah di perlintasan yang miliknya kabupaten. Jadi itulah harapan kami Komisi D itu bagaimana yang akan datang dapat mengendalikan hal itu sehingga kita berusaha dana kepada kabupaten ataupun kota yang bersangkutan. Itu aja dulu ya dari penyampaian saya terutama Komisi D itu. Oke, lalu nih Pak, tadi Bapak Asadi juga sudah menyampaikan kalau ada di jalur kabupaten atau desa. Nah, sebenarnya nih, mungkin sobat muda di rumah juga mungkin belum mengetahui sebenarnya perlintasan sebidang itu yang mengelola itu tuh apakah ada sendiri-sendiri sih Pak? Misalkan nih kalau dari bupati atau wali kota mengurus yang di sebelah mana atau sebelah mana. Mungkin masyarakat ini nggak tahu nih kalau misalkan bikin ada keluhan. Nah, ibarat kata ingin mengeluhkannya ke siapa? Apakah itu sudah dibedakan atau gimana tuh Pak? Kalau terkait itu sudah kita bedakan sesuai dengan tadi sampaikan itu bahwa ini adalah miliknya kabupaten, bahwa ini provinsi, bahwa ini milik pusat. Maka kita perlu sosialisasi. Mungkin nanti saya minta kepada Disub yang bersangkutan untuk dipertegas atau diperjelas bahwa ini adalah jalan milik kabupaten. Jadi itu hanya kabupaten. Maka itu koordinasi kepada kabupaten. Kalau ini jalan perintah oleh provinsi maka hanya itu provinsi. Dan itu mungkin ada semacam papan nama atau bagaimana. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita selalu memberikan support permodalan terkait dengan perlintasan kereta api itu menjadi sangat penting. Karena untuk mengurangi tingkat kecelakaan itu yang paling penting. Oke, mungkin kembali lagi nih, karena mungkin tadi sudah diperhatikan tentang peningkatan yang memang harus ditingkatkan oleh dari Disub sendiri atau dari PT KAI sendiri dan dari Komisi DPRD sendiri. Mungkin kita juga bisa tanya nih, kita beralih mungkin ke Bapak Kuswanto mungkin. Nah, dari keselamatan perlintasan sebidang ini, sebenarnya hal yang perlu diperhatikan selain nih menyampingkan layanan perkeretaapian itu apa sih Pak? Gini Mbak Nula, saya ingin diskusi ini berbasis pengetahuan buat masyarakat. Benar. Kita harus menyadari bahwa transportasi publik yang paling tua itu ya kereta api. Jauh sebelum Indonesia merdeka itu kereta api sudah ada. Bahkan yang membuat rel itu katakannya dari Banyuwangi sampai ke Jakarta sana ya bukan kita, tetapi itu warisan penjajah. Ya, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus menginformasikan kepada masyarakat yang kita bicarakan sebidang-sebidang. Masyarakat yang mendengarkan nggak belum semuanya tahu. Benar. Sebidang itu maksudnya ada jalur kereta api dan jalur kendaraan transportasi lain yang berada pada tanah yang sama. Sehingga di situ terjadi lintasan. Ini kereta api lewat, ini mobil, sepeda motor, bahkan orang jalan pun lewat. Dulu zamannya Belanda, ya nggak ada masalah dengan kereta api itu. Karena pertama, aktivitas perkereta apiannya kan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu kalau tidak salah, setiap 10 menit itu rel akan terisi oleh kereta api yang lewat. Entah itu masuk maupun yang keluar. Yang kedua, jumlah kendaraan. Sepeda motor tambah banyak, mobil, truk segala macam ini sudah ada kemajuan yang memberikan suatu realita kepada kita. Ini sudah masalah yang sangat rumit untuk kita selesaikan. Ya, sebenarnya kalau kita ikuti regulasinya, sebidang lintasan sebidang itu nggak mudah loh kita buat. Katakanlah sampean boleh buat perumahan, ngelangkar itu nggak gampang. Yang mengizinkan itu hanya pihak KAI. Tidak semua itu bisa memberikan izin, kemudian kita bangun perumahan, butuh jalan, kemudian kita nggak bisa. Itu harus izin sana, karena yang menanggung risikonya itu KAI. Itu loh. Ya memang pemerintah Provinsi Jawa Timur katanya Pak Ketua tadi, tahu kalau ini membawa suatu risiko yang besar. Hampir setiap saat terjadi suatu musibah. Dan korbannya itu pasti meninggal kalau ketatap sama sepur itu. Pasti. Orang lewat ketatap sepur ya mati, naik mobil juga hancur. Ya, karena itu nggak punya rem itu. Kereta api itu nggak punya rem. Untuk jarak pendek loh ya. Ngeremnya di sini ya 100 meter atau 200 meter baru berhenti secara total sampai dengan 0. Jadi menang sendiri mereka. Siapapun lawannya nggak ada kan menang. Memang kita sudah ada kebijakan bahwa
lintasan sebidang itu kalau boleh jangan bersentuhan langsung. Katanya Pak Dadang tadi, flyover atau underpass. Jadi lewat bawah tanah atau lewat atas. Ya itu pertama. Kemudian masalah teknologi. Benar. Itu sekarang kan manual. Jadi kalau misalnya ada tobrukan dengan siapa gitu, tanya penjaganya yang disalahkan. Oh maaf saya ketiduran. Nah itu. Harusnya dengan kemajuan Indonesia itu sudah ada otomatis sudah, nggak usah pakai tenaga orang lagi, ya, mekanis. Jadi ya ada lewat ya sudah naik. Jadi nggak ada ketergantungan sama manusia. Ini faktor manusianya kan masih dominan. Benar. Coba kalau kita lihat, maka kejadian ini penjaga lintasan terpaksa harus diusut oleh kepolisian. Itu berarti kan peran orang itu sangat besar. Orang itu kan boleh ngantuk. Benar. Boleh nggak enak badan, ya harus mempertaruhkan dengan jumlah banyak orang. Orang yang di sana. Yang berikutnya, sekarang saya sudah bersyukur seluruh jalan kereta api kiri kanannya sudah ditembok oleh KAI. Jadi orang sudah terkurangi risikonya. Sampai ngerti kalau kereta api itu. Kalau ada kereta api lewat sampai di depan nggak dengar. Jadi ada kereta api lewat dari depan situ. Sampai berdiri di atas rel nggak dengar. Suaranya kereta api itu terdengar keras kalau kita sudah ada di sampingnya. Keretanya lewat dua banter bunyinya. Tapi kalau kita berpapasan, itu ada kereta api lewat, saya di sini nggak dengar. Oh, okay. Itu yang menjadi suatu resiko. Jadi bukan hanya di lintasan sebidang tadi. Dalam kondisi normal kan sepanjang rel itu kan boleh orang petani lewat, dari kebun lewat, dari sawah lewat. Itu juga punya resiko. Itulah kira-kira Mbak Nola. Jadi saya ingin menginformasikan pada masyarakat bahwa sebidang itu maksudnya pada bidang tanah yang sama kita akan melihat ada transportasi yang bersamaan dalam waktu-waktu tertentu akan saling saling harus diatur ini, menunggu siapa yang ditunggu. Tapi yang pasti yang namanya sepur itu nggak akan pernah terkalahkan. Benar. Menang. Kira-kira begitu. Oke, kita bergeser nih ke Bapak Raufik, mungkin bisa diberikan tanggapan. Ini saya sedikit mengulik cerita pribadi saya, kebetulan rumah saya juga ada di daerah Sidoarjo Bapak ya. Di daerah Sidoarjo itu juga ada beberapa spot perlintasan kereta api yang ternyata masih menggunakan teknologi manual Bapak. Maksud teknologi manual adalah manusia yang menggeret ke bawah. Nah itu tuh seperti apa itu Pak? Tanggapan Bapak sendiri karena udah tadi Bapak Kuswanto juga menjelaskan kalau teknologi manusia atau manual ini sebenarnya juga sangat-sangat menimbulkan dampak yang cukup negatif ternyata. Banyak ternyata itu resikonya juga dari human error. Tapi kita juga tidak menyalahkan yang namanya manusia bisa mengantuk, bisa apa. Nah itu gimana tuh Pak Raufik? Ya, jadi gini, biar semuanya jelas regulasinya ya. Itu ada peraturan Menteri Perhubungan nomor 94 tahun 2018 yang membagi bersinggungannya rel kereta api dengan jalan nasional itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi sebidang tadi yang disampaikan Pak Kuswanto, satu bidang tanah yang punya dua fungsi. Fungsinya satu untuk jalannya rel, untuk jalannya kereta api, satu fungsi untuk jalan umum. Tetapi nempel di satu bidang, itu maksudnya sebidang itu begitu. Nah, regulasinya dasarnya adalah peraturan Menteri Perhubungan tadi. Kalau bersinggungan dengan jalan nasional itu menjadi kewenangannya pemerintah pusat. Apanya yang menjadi tanggungannya? Ya keselamatan di tanah sebidang ini. Yang ngurus atau yang pengadaan palang pintunya, kemudian di situ ada pegawainya, yang gaji semua dari pemerintah pusat. Otomatis itu adalah kewenangan dari KAI karena pemerintah pusat. Ini kan BUMN. Yang bersinggungan dengan jalan provinsi itu menjadi kewenangannya gubernur, menjadi kewenangannya pemerintah provinsi. Itulah yang tadi disampaikan oleh Pak Sari bahwa sudah selesai kita di jalan provinsi. Kalau bersinggungan dengan jalan status jalan kabupaten itu menjadi kewenangannya pemerintah kabupaten atau kota. Oke. Semuanya. Nah, kasus atau situasi yang
yang apa namanya yang disampaikan Mbak Nola tadi, kalau kemudian siapa ini yang belum selesai kan jalan kabupaten. Benar. Makanya di jalan kabupaten pun ada yang sudah disupport oleh pemerintah provinsi palang pintunya. Kemudian di situ otomatis ada penjaganya. Palang pintu itu ada otomatis, ada semi otomatis. Ada yang tidak berpalang pintu yang jumlahnya sekitar berapa tadi? 555. 555 itu masih liar. Itu yang dijaga relawan yang tadi disampaikan oleh Pak Sari, yang polisi cepek dan lain sebagainya. Itu sebetulnya yang menjadi problem kita. Itu yang harus kita lihat bersama-sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Apanya yang kita lihat? Yang kita lihat misalnya begini, bagaimana? Ini kan perintah undang-undang. Undang-undang dasar kita itu kan memerintahkan perlindungan dan pelayanan. Jadi melayani dan melindungi. Ini menjadi satu pekerjaan yang satu sinergi yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Itu yang mestinya kita lihat. Kalau kemarin di data di 2023 sampai bulan Oktober ini kecelakaan ada 30 orang meninggal. Itu yang terakhir di dapil saya, Mbak Nola. Di Surabaya itu di akhir Oktober itu 3 orang meninggal. Itu apa? Kondisi itu seperti di situ sudah ada relawan. Tetapi yang namanya relawan ini yang memberikan honor adalah masyarakat yang dermawan, yang lewat aja, maka ya di jam-jam tertentu dia tidak bisa selalu di situ. Apalagi itu kejadiannya jam 3 dia masih tidur. Dia paling jaga itu mungkin sekitar jam 6. Nanti jam 9 mungkin dia sudah pergi. Ini problem. Makanya kalau menurut pandangan saya untuk memberikan solusi walaupun mungkin ini tidak bisa tidak bisa sepenuhnya, pemerintah kabupaten kota itu mendata perlintasan yang tadi yang tidak ada palang pintunya, kemudian juga relawannya tidak jelas, itu kita data. Contoh misalnya Selamongan itu ada berapa ruas yang kemudian tidak ada palang pintu, yang itu menjadi kewenangan bersinggungan dengan jalan kabupaten. Itu nanti kita lihat mana yang ada relawannya, mana yang tidak. Kalau ada relawannya kita data. Relawannya ini kita upayakan kita subsidi honornya. Benar. Bukan dari para dermawan yang lewat, tetapi dari pemerintah kabupaten berkolaborasi dengan pemerintah provinsi kita data. Ya namanya stimulus mungkin ya semampunya, mungkin 1 bulan 300 atau berapa. Artinya dia biar ada rasa tanggung jawab sebagai relawan yang kemudian juga mendapatkan honor dari pemerintah. Yang di situ adalah isinya kolaborasi pemerintah kabupaten, kota dan pemerintah provinsi. Ini salah satu solusi untuk menyemangati itu. Tetapi kalau kemudian dihitung lagi kita bisa misalnya melakukan perbaikan di lintasan itu dengan membangun palang pintu walaupun tidak otomatis misalnya, manual tetapi juga disupport oleh para relawan, saya kira itu juga bisa. Saya kira masing-masing daerah kasus dan tipologinya beda-beda. Dan disitulah sebetulnya perlunya edukasi yang kita berikan kepada masyarakat, terutama di seputaran sebidang yang tidak ada palang pintu, juga tidak ada relawannya. Jadi dia mau lewat aja, keselamatannya ditanggung sendiri. Nah, kan begitu. Jadi tetapi biasanya di tempat-tempat begitu biasanya lebih aman karena dia sudah tahu tidak ada yang mengingatkan siapa. Itu biasanya di pematang sawah atau hamparan ladang yang luas, kemudian di situ dimanfaatkan oleh penduduk yang tentu saja ini ilegal, bukan legal untuk perlintasan itu. Saya kira itulah yang mungkin salah satu solusi yang bisa kita sampaikan atau bisa kita koordinasikan dengan pemerintah kabupaten kota yang sedikit menjadi jalan keluar untuk melaksanakan undang-undang kita melindungi masyarakat kita terutama di pengguna jalan raya itu. Saya kira inilah yang mungkin nanti bisa kita kembangkan lebih lanjut. Ya tentu saja ini tentu kita juga bicara kekuatan APBD kita. Benar.
untuk membangun itu. Tetapi kalau ini dari tahun ke tahun kita lakukan, saya kira akan lunas juga berapapun jumlah lintasan itu. Tetapi kalau itu kita kita rancang dan Dinas Perhubungan sebagai leading sektornya, saya kira bisa. Dan ini tidak menutup kemungkinan bisa menyelesaikan masalah secara totalitas yang ada di sebidang kereta api itu. Saya kira itu Mbak Nola yang nanti kita kembangkan lagi. Oke, baik. Lalu kita bergeser mungkin ke Bapak Denny, yaitu selaku Komisi di DPRD Provinsi Jatim juga, yaitu dari Dapil Jember dan Lumajang, begitu ya Pak Denny ya. Nah, kalau di daerah Jember dan Lumajang sendiri nih Pak, permasalahan tentang perizinan sebidang kereta api ini itu seperti apa untuk di daerah Bapak Denny, ibaratnya yang Bapak Denny pegang sendiri nih? Ya, wah ini bicara dapil ini ya. Ya, Lumayan bicara Dok. kecelakaan yang ada di jalur perlintasan kereta api di Jawa Timur ini, kalau untuk habis ataupun tuntas bersih misalkan 1 tahun tidak ada kecelakaan. Nah itu benar tadi yang disampaikan oleh Pak Kus. Kalau jalurnya itu ada jalur tersendiri, entah itu yang di atas atau di bawah, artinya tidak seperti mendekati jalan atau jauh dari jalan, bisa melewat dari bawahnya jalan ataupun di atasnya jalan. Nah, kecelakaan yang ada di jalur kereta api itu dari semuanya yang ada di Jawa Timur di tahun 2023 ini 80% adalah meninggal semua. Pasti, Begitu. kebanyakan. Nah, artinya apa? Paling tidak kita berupaya untuk meminimalisir terkait dengan kecelakaan yang mengarah kepada di jalur kereta api. Tentu itu bukan dari kereta apinya saja, bukan dari relawan saja, tetapi paling tidak ada pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat. Misalkan seputaran di blok jalur A misalkan, di sana sudah tidak ada penduduk, tetapi untuk di kelompok masyarakat yang sudah tertuju di sana, untuk alurnya mau ke pasar, mau mengantar ke tempat sekolah, mau kemana, jalur cuma satu. Nah paling tidak di situ juga masyarakat di semua tingkatan, baik itu di pusat, provinsi ataupun kabupaten, hadir memberikan edukasi, memberikan pemahaman. Itu pun juga dilakukannya oleh relawan yang ada di seputaran atau di tempat pelang pintu rel kereta api itu, memberikan edukasi, memberikan pemahaman bahwasanya ini jam sekian akan hadir kereta api, misalkan seperti itu. Nah contoh misalkan seperti di Roxy ya, kalau nggak salah tahun 2021 kemarin, 21 atau 2022 itu satu keluarga. Nah, di sana ada pusat keramaian yang keluar masuk dari pusat perbelanjaan. Nah, apalagi musimannya seperti musim Lebaran, hari raya, Benar. tahun baru, terus di musim-musim seperti Natal. Nah, itu pusat-pusat perbelanjaan di kota itu kan juga pesat, lalu lalangnya masyarakat. Nah di situ dengan tadi disampaikan juga oleh teman-teman bahwasanya ya memang kalau memang kereta api itu di depan kita itu kedengarannya tidak begitu keras, tapi kalau di sampingnya sangat luar biasa sekali, sangat keras sekali. Nah akhirnya pada waktu itu sudah ada penjaganya pada waktu di Roxy itu ya, di Roxy. Nah itu sampai terseret kisaran 300-400 meter itu. Nah artinya paling tidak ada hal-hal yang keramaian di sana, itu pun juga masuk ke manajemennya seperti Roxy, di pertokoan ataupun di pusat-pusat keramaian, memberikan edukasi, memberikan pemahaman, ataupun disiarkan pada waktu di pusat perbelanjaannya lewat audionya itu, bahwasanya nanti kalau pulang hati-hati gitu kan. Sampai seperti itu ya Iya, Pak? ini kan sebetulnya masih belum ada. Tapi progres untuk yang ada di Jawa Timur ini, pemerintahan Provinsi Jawa Timur itu sudah ada contoh misalkan 20 pelang pintu yang
jalurnya provinsi itu sudah di anggaran perubahan ini sudah ready semua gitu kan, tinggal pelaksanaan saja. Tapi paling tidak ada juga edukasi dari masyarakat yang di seputar palang pintu itu pun juga, ataupun di pusat-pusat keramaian itu ada gitu. Hadirnya, oh ini jalurnya jalurnya sebidang dari pemerintah kabupaten. Nah paling tidak juga pemerintah kabupaten lah yang hadir. Oh ini jalurnya sebidangnya pemerintah provinsi Jawa Timur, ataupun kolaborasi, sinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Saya kira seperti itu. Oke. Mungkin ya nanti kita akan membahas, yaitu apakah sebenarnya nanti akan membahas dari mata pakar, yaitu Bapak Dadang. Kita akan bahas yaitu sebenarnya ada nggak sih pola atau tren yang bisa diidentifikasi dalam kecelakaan atau insiden yang terjadi di perlintasan sebidang kereta api. Tapi nanti dulu, kita tahan dulu ya. Kita akan break dulu sebentar saja, kita nggak akan kemana-mana, kita cukup beberapa menit dulu, kita akan kembali lagi pemirsa. Jadi tetaplah bersama kami di podcast Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Halo Sobat Moda Jatim, masih bersama kami di podcast Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Kita masih membahas persoalan tentang sebidang perlintasan kereta api ya. Dan tadi saya sebelumnya sudah ingin bertanya terhadap pakarnya langsung, yaitu Bapak Dadang, yang dimana sebenarnya apakah ada pola sih Pak untuk yang bisa didapatkan diidentifikasi terjadinya kecelakaan atau insiden yang memang terjadi di perlintasan sebidang kereta api itu? Ya, terima kasih Mbak Nola. Jadi kalau kita tadi berbicara masalah keselamatan di perlintasan sebidang, memang ada beberapa tren kejadian-kejadian. Nah ini bisa dipolakan dalam suatu model. Jadi artinya bahwa persinggungan jalan kereta api itu kan bisa dari jalan utama ke jalan kampung. Benar. Ya ini tentunya di sini kalau satu itu ya. Jadi lebar perlintasan itu kan tidak harus lebar selebar 3 meter, 4 meter. Jadi cuma 1 sampai 2 meter, 2 meter sampai 3 meter. Nah ini yang tadi didiskusikan sama bapak-bapak dari anggota Dewan ini bahwa memang ada perlintasan yang tidak dilengkapi dengan aspek keselamatan ya dengan pintu, tetapi ada beberapa aspek keselamatan, misalnya dengan rambu-rambu EWS peringatan saja. Nah ini ada beberapa model yang dimodelkan kalau misalnya perlintasan sebidang dengan model itu. Ada juga perlintasan yang bersinggungan dengan jalan nasional. Nah tentu jalan nasional ini
seperti contoh di Lamongan tadi yang Pak Anu tadi disampaikan, bahwa di Lamongan ini orang langsung bisa langsung masuk ke jalan nasional. Jadi dari kampung ke jalan nasional, ini sangat berbahaya sekali. Sehingga pergerakan mereka, apalagi pelintasan-pelintasan dulunya itu kecil, dibiarkan jadi besar ya kan? Tetapi tidak disadari bahwa hal ini menimbulkan konflik atau bahaya risiko yang sangat besar juga terhadap bahaya kecelakaan. Oleh karena itu ada suatu model dibuat semacam adanya frontage misalnya. Jadi ada beberapa pelintasan yang memang tidak dijaga, tapi tadi dijaga sama cepean tadi oleh Pak An tadi. Nah, ini mereka tidak punya kompetensi, tidak punya ilmu dan sebagainya, kan cuma hanya menjaga saja, tapi tidak tahu nanti bahayanya apa, kereta yang lewat itu jam berapa dan jam berapa gitu tadi kan. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi itu ada beberapa edukasi kepada masyarakat yang terkait dengan nantinya ada kereta lewat dan apalagi kereta layang lewat ini yang jalur-jalur gada ini tentunya ya Mbak Nala. Ini sangat riskan sekali, kecepatannya tinggi sekali. Benar. Ya kan? Di utara ya tentunya tadi. Maka ada beberapa konsep atau tren atau pola membuat frontage menutup beberapa itu kemudian dibuka satu pelintasan besar. Dan itu harus dilengkapi dengan instrumen aspek keselamatan sebagaimana yang ada di ada PM 36 tahun 2005. Dan juga ada juga di SK-nya kalau kita berbicara regulasi, karena ini adalah bidang saya, bidang perkeretaapian, saya punya kompetensi di kereta api Mbak. Jadi ada SK 770 tahun 2005 juga demikian. Ada beberapa aspek keselamatan yang harus dipasang di situ dengan pelintasan yang dibuka lebih besar tadi itu. Dan juga nanti ada beberapa pelintasan yang bersinggungan dengan misalnya pelintasan bersinggungan dengan persimpangan misalnya. Nah, ini perlu juga dikonekkan dengan simpangnya sendiri. Maka ada beberapa teknologi-teknologi yang harus dibangun sehingga nanti memang meminimalkan dampak tundaan sih sebetulnya kalau dari sisi lalu lintas ya. Tetapi ini perlu juga harus dikonekkan dengan sistem perlintasan sebidang itu sendiri. Sehingga nanti tidak terjadi adanya tundaan yang besar, karena fungsi-fungsi tundaan dan fungsi-fungsi delay tadi itu, kalau menurut kami sebagai dari akademisi itu bisa dimodelkan, maka ada potensi kecelakaan di pelintasan sebidang kalau misalnya ada variabelnya nanti tundaan dan variabel misalnya ada derajat kejenuhan dari sisi lalu lintas, itu bisa diambil kesimpulan bahwa dengan dua faktor ini kita juga bisa mengetahui jumlah kecelakaan di masing-masing variabel ini. Misalnya dengan model tadi ya, maka ada satu satuan misalnya ada peningkatan pada variabel ini, maka ada jumlah kecelakaan itu yang terjadi di pelintasan itu. Maka apa yang terjadi? Meminimalkan tundaan, meminimalkan delay. Nah, oleh karena itu artinya misalnya tadi kalau ada pelintasan-pelintasan yang banyak dibuka tadi yang sifatnya yang tidak urgent ya kita tutup saja. Amanah daripada PM 94 2018 di pasal 2 ayat 3 kalau nggak salah itu bahwa pelintasan sebidang yang dikelola oleh kabupaten, provinsi maupun jalan nasional yang tidak dilengkapi, tidak dijaga itu pun harus ditutup. Dan yang punya tanggung jawab menutupnya adalah pemerintah daerah. Bukan penyelenggara kereta api saja, tapi bersama-sama. Nah ini yang kadang-kadang pemerintah daerah itu khususnya kabupaten kota, itu tanggung jawab PT KAI. Tidak disadari bahwa di situ ada lampirannya bahwa pemerintah daerah, kabupaten kota itu juga punya kewajiban dan punya tanggung jawab bahwa pelintasan, maka tadi dikatakan ada pengelolaan jalan ya kabupaten kota itu. Kalau misalnya ada pertumbuhan perkampungan yang dibuka oleh masyarakat, ya ini harus kita cegah. Ya, jangan sampai kita biarkan, namanya pembiaran. Lama-lama 1 meter, 2 meter, 3 meter sampai 5 meter gitu ya. Kemudian yang jalan setapak jadi jalan yang diuruk sama ini pasir
kemudian baru dibeton, dipaving dan sebagainya sampai di aspal. Ini yang harus diperhatikan juga. Tren seperti itu, Mbak. Jadi pola-pola seperti itu harus kita sikapi berbarengan dengan fungsi-fungsi tadi yang disampaikan pengelolaan dari amanah dari PM 94 di pasal 2 ayat 1 itu jelas di situ sesuai dengan fungsi daripada jaringan jalan itu. Kabupaten, ke provinsi, jalan nasional. Oke, tadi Pak Dadang bilang bahwasanya ada pola yang bisa diambil atau bisa diputuskan di mana jalan-jalan itu dibuat satu jalur yang lebar, begitu ya Pak ya? Ya. Untuk ke jalur desa ke nasional, begitu? Iya, itu satu saja, kemudian yang kecil-kecil itu yang 1 meter, 2 meter itu sebaiknya ditutup. Benar. Kalau kita biarkan semua akan menjamur semua, semua akan dibuka dengan sendirinya. Nah ini yang sebetulnya amanah undang-undang tidak mengendaki itu sebetulnya. Nah, untuk dari Pak Sari sendiri, dari komentar dari Pak Dadang sendiri yang dimana harus ibarat kata diusahakan, ditutup jalan-jalan kecil ini. Nah, untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, kalau biasanya kan kalau jalan kecil kan memang masyarakat sendiri yang membuat. Kita tidak bisa memungkiri itu Pak ya. Masyarakat sendiri yang membuat jalan-jalan kecil itu. Nah, kalau dari kacamata dari Bapak Asari sendiri nih, gimana cara kita mendekatkan diri ke masyarakat kalau kita buatkan satu jalur yang lebar, yang luas untuk masyarakat nih. Apalagi kalau misalkan jalan-jalan kecil itu memang sudah dibuat oleh masyarakat yang sudah lama. Nah itu gimana itu Pak? Sebelum ke pertanyaan Mbak ya, biar sama-sama kita dengar ya. Jadi saya kembali ke dapil lah. Tadi saya tidak menyapa dapil lah, tapi nanti akhirnya tetap saya jawab apa kata Mbak tadi itu adalah bahwa pemerintah itu mengeluarkan Kepres tahun nomor 80 tahun 2019. Jadi di Madura itu diantaranya adalah rel kereta api Pak, untuk menghidupkan rel kereta api. Ini biar sama-sama didengar lah, karena ini dapil. Terus dalam kajian itu tersebut tadi itu bahwa di Madura itu terdiri 7 stasiun, mulai dari Sumeneb, Pamekasan, Bangkalan dan Sampang dan Bangkalan. Dan rel yang ada sekarang itu hampir 70% sudah kena pelebaran jalan. Sehingga di situ kajian tahun 2020 Pak, ya mungkin Bapak lah. Jadi butuh modal 3 triliun untuk pembebasan tanahnya. Maka harapan kami, harapan saya lah selaku anggota Komisi D itu biar didengar oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Bangga Pak jika kereta api dihidupkan kembali. Karena ini secara kajian itu bahwa tidak lagi stasiun itu ada di Bangkalan tapi langsung tembus Suramadu langsung menuju ke Semut Pak ya. Nah, lalu di situ. Jadi ini yang perlu kita ingatkan lagi pada pemerintah bahwa ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Madura. Nah, sekarang tidak usah dijawab mungkin itulah, hanya mengingatkan saja. Sekarang kembali ke Mbak Nola tadi itu terkait dengan subbidang dan sebagainya itu. Benar. Kami beberapa kali Pak survei di stasiun dan kami beberapa kali kunker Pak ya. Ini hampir jawabannya sama adalah kenapa Bapak Ibu memilih angkutan kereta transportasi kereta api? Karena yang pertama adalah sekarang transformasi dari kereta api sangat luar biasa. Ini harus kita apresiasi. Iya, jadi kalau dulu kereta api itu dikenal dengan kumuh, tidak ber-AC. Sekarang ini kereta api itu enak loh Pak. Enak, nyaman, AC-nya normal. Dan yang paling penting dari C1 itu adalah keselamatan Pak. Jadi artinya 98% lah tingkat keselamatannya relatif sangat tinggi. Jadi itulah alternatif masyarakat sehingga alternatif kereta api itu menjadi satu walaupun masih sisa kolonial Belanda itu masih booming sampai saat ini untuk dinaiki oleh masyarakat. Kembali subbidang itu tadi memang dari sekian banyak itu adalah kecelakaan yang terjadi di subbidang tadi tanah jalan itu tadi yang jadi persoalan sampai detik saat sekarang. Sehingga kami selaku Komisi D itu hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat, budaya masyarakat yang menyeberang sembarang dan sebagainya. Dan juga kita memberikan satu anggaran, artinya kita dorong dengan anggaran-anggaran yang ada agar perlintasan kereta api itu tidak lagi menjadi momok bagi masyarakat dan semua harus kita bangun. Bahkan tadi Bapak menyebutkan bahwa masih lebih dari 500 perlintasan yang belum terpalang pintu dan itu menjadi PR bagi kita Pak.
Kita tetap mendorong terus-menerus agar nanti kereta api ini menjadi transportasi yang bagus, yang tidak membebani masyarakat dan juga tidak membebani baik yang ada terutama pada tingkat kecelakaan ya, agar tidak membebani masyarakat. Maka di situ kami tetap mensosialisasikan kepada masyarakat sadar terhadap dari bidang itu tadi dan juga memberikan dorongan kepada pemerintah untuk terkait dengan anggaran-anggaran yang ada sehingga setiap tahun bagaimana pelintasan kereta api ini bisa mengurangi. Jadi kalau sekarang 500 mungkin bisa tahun depan bisa ngurangi 400 atau 300. Dan satu-satu jalan tidak ada lagi. Harus pakai teknologi itu tadi disebutkan tadi itu. Bagaimana teknologi tidak lagi pakai manual orang manusia kadang-kadang ngantuk dan sebagainya itu membuat kecelakaan. Jadi itu tugas kami dari Komisi D untuk menyampaikan kepada masyarakat sosialisasi terhadap budaya dan sebagainya, termasuk kami mendorong untuk menganggarkan tiap tahun agar pembangunan perjalanan kereta api tetap berjalan setiap tahunnya hingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan di masyarakat itu tadi. Nah, oke. Nah, tadi Bapak Asari sudah menyinggung tentang anggaran. Nah, kalau mungkin dari kacamata dari Bapak Kuswanto sendiri selaku DPRD Dapil Mojokerto dan Jombang, nah apakah anggaran ini juga bisa diperlukan atau disalurkan ke relawan-relawan yang menjaga palang pintu itu juga Pak? Atau gimana tuh? Jadi begini, kalau kita melihat kenyataan sekarang, solusi yang akan kita capai atau kita akan ambil, seperti yang Pak Raufik tadi katakan, cepean dibayar, segala macam dibayar. Tapi itu enggak menyelesaikan masalah. Saya akan mengajak semua masyarakat itu untuk melihat kenyataan. Kereta api memberikan kenyamanan, oke. Memberikan peningkatan pasti. Kenapa saya katakan seperti itu? Tadi saya agak ada perbincangan khusus dengan para narasumber dan juga kepala bidang yang menangani perkeretaapian. Sekarang ini di KAI itu ada suatu badan usaha sendiri yang namanya Kereta Komuter Indonesia. Ini satu lembaga bisnis di bawah KAI. Itu yang menangani komuter. Kita kan taunya komuter tuh dari Sidoarjo, Surabaya. Ternyata sekarang sudah sampai Malang, sampai Kediri, sampai Blitar. Itu sudah ada yang menjadi jalurnya komuter. Kereta komuter itu. Itu. Kemudian Lamongan sampai ke Bojonegoro. Itu jalur komuter. Satu. Yang kedua, kita harus tahu bahwa peningkatan daripada kualitas pelayanan kereta api dulu kesannya lambat lama, sekarang cepat loh. Luar biasa. Luar biasa. Ke Jakarta dulu 12 jam. Benar. Sekarang kurang dari 9 jam nyampe. 8 bisa sampai. 8 sampai 9 jam. Apa dampak lainnya? Yaitu tadi mereka dengan kecepatan tinggi, Benar. nambah resiko, mengganggu aktivitas yang lain. Coba kalau kita lihat hari raya, daerah Nganjuk ke barat itu pasti macet total. Pasti. Kenapa? Perlintasan kereta api yang kereta apinya lebih banyak, kemudian volumenya, dan itu akhirnya menjadi titik kemacetan pada saat lebaran di lintasan kereta api. Sekarang coba, kalau kita lihat Argo segala macam itu kan dari Surabaya ke Jakarta. Ada nggak kereta cepat dari sini ke Banyuwangi? Nggak ada. Karena fasilitasnya nggak menunjang relnya. Relnya nggak menunjang untuk kecepatan tinggi. Ironisnya negara ini sudah bisa membuat double track utara dan selatan. Kalau dulu itu warisannya kolonial, sekarang negara kita sudah membuat double track. Lagi-lagi mereka tidak total dan tidak maksimal. Dia bisa bikin rel, kenapa kok nggak menghilangkan jalan yang sebidang? Harusnya sekalian dong. Dia bisa nambah rel yang membuat jalan-jalan ini menjadi tidak sebidang. Tadi bicara masalah anggaran. Di Republik ini, kalau ada pembangunan yang melibatkan kabupaten, provinsi, dan pusat, anggarannya dipecah-pecah, tidak akan selesai. Kita lihat, penyelesaian banjir Lamongan karena Bengawan Solo tidak tuntas. Kenapa? Ini ada bebannya pusat, bebannya provinsi, kabupaten dibebani pembebasan tanah. Sampai sekarang nggak tuntas. Jalur lingkar selatan,
Itu sudah hampir 10 tahun nggak selesai. Padahal itu mau mengungkit perekonomian selatan agar supaya ada nyambung antara ujung sana ke sampai Banyuwangi. Nggak tuntas sampai sekarang. Kenapa demikian? Karena diatur pembagian anggaran. Pembangunannya pusat, kemudian pembebasan tanahnya kabupaten, provinsi ikut membangun bagian apanya. Nggak selesai sampai sekarang. Yang terjadi apa? Provinsi sudah melepaskan beban itu sekarang. Jadi kalau kabupaten dan provinsi sepanjang dia punya anggaran, masih ada prioritas lain yang harus dia pakai anggaran itu, nggak mungkin ke anggaran-anggaran yang seperti itu tadi, yang nggak terjangkau. Ini yang permasalahan problem yang selama saya menjadi anggota dewan, ini titik permasalahan yang paling krusial. Jangan pernah ada lagi. Kalau yang urusan seperti ini transportasi, ya, ini adalah urat nadinya kegiatan manusia, urat nadinya pertumbuhan ekonomi. Sudahlah jangan dibagi-bagi, ambil alih ke APBN. APBN itu ribuan triliun, provinsi itu puluhan triliun. Sedangkan kabupaten itu ya 1 atau 2 triliun aja anggarannya. Kalau itu diminta serta-merta melakukan partisipasi atau kontribusi pembangunan, nggak selesai. Harusnya pemerintah pusat tahu bahwa hal-hal yang vital jangan lagi dibebankan kepada provinsi dan jangan kabupaten. Tangani APBN. Itu yang harus menjadi perhatian kita semua. Sepanjang itu nanti dibagi. Coba lihat, provinsi tadi dapat berita baik dari sekian banyak, yang sebidang tinggal 22. Berarti yang lain sudah bisa diatasi. Ya, yang kabupaten lebih banyak. Kabupaten suruh menyelesaikan itu. Loh, saya punya beban tanggung jawab pembangunan yang lain untuk kabupaten saya. Sehingga itu tidak menjadi prioritas. Itu loh Mbak Nola. Sehingga masyarakat biar tahu. Mudah-mudahan ada kebijakan daripada pemerintah. Jangan lagi ada pembagian beban. Kalau itu adalah hal-hal yang vital, yang harus diselesaikan oleh negara. Transportasi itu vital loh Mbak. Kita lihat nanti perkereta apian. Sekarang saya nanya, kenapa kereta api cepat dari Bandung dengan Jakarta kok nggak ada sebidang? Karena kalau ada sebidang nggak mungkin bisa cepat. Benar. Iya. Kenapa Jakarta sampai dengan Surabaya kok nggak diselesaikan seperti itu? Minimal pasti bisa menambah kecepatan. Yang kedua menambah keselamatan. Kucurkanlah anggaran, selesaikan masalah satu persatu. Transportasi tidak bisa ditolak menjadi hal yang vital. Terima kasih Mbak Nola. Luar biasa. Sebenarnya Pak Kuswantri sangat semangat sanggil ya. Nah kita bergeser mungkin dari ke Bapak Raufik. Nah masih soal anggaran nih Pak ya, masih soal anggaran. Nah sebenarnya kalau dari kacamata Bapak Raufik sendiri, anggaran yang memang harus dikelontorkan pemerintah di sebidang perlintasan kereta api ini tuh harusnya kemana dan kemana sih Pak? Ya semua bidang Mbak. Negara kita itu kan negara NKRI. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten, kota. Dan itu sudah diatur oleh undang-undang semua kewajiban, kewenangan, tanggung jawabnya masing-masing. Dan itu menjadi representasi melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Kalau kita punya uang semuanya selesai. Ini problemnya kita kan nggak punya uang kan gitu. Mau apa kan? Jangankan kita bicara sebidang yang bersinggungan milik provinsi sama kabupaten, yang milik nasional aja. Mbak Nola kalau dari sini, dari Surabaya mau ke Tuban, itu ada perlintasan di baratnya Lamongan, itu kan jalan nasional. Dan itu kalau kita bicara dalam perspektif transportasi yang punya fungsi koneksitas, tidak hanya soal keselamatan dan kenyamanan. Tetapi kemudian kemacetan ini kan juga menjadi problem juga. Dan itu kalau kita hitung kemacetan ketika kereta lewat dengan durasi yang sekian kali itu kalau kita hitung rigid pasti ada kerugian secara ekonomis loh. Tetapi ini yang jalan nasional. Jangankan kita bicara yang lain. Ini mestinya pemerintah pusat selesaikan aja dulu. Jadi tidak menjadi sebidang. Jadi ya ada dua pilihannya,
flyover atau underpass. Mana yang memungkinkan. Dan kalau itu selesai. Nah, itu yang kita sejak tadi kan kita bicara dalam konteks keselamatan saja fokusnya. Tetapi sebetulnya kalau kita dalam perspektif kelancaran transportasi itu juga soal kenyamanan, tidak macet dan lain sebagainya. Dan itu punya dampak ekonomi juga. Jadi itu aja. Ya pemerintah pusat lagi-lagi kalau concern pemerintah pusat itu kan secara nomenklaturnya misalnya bisa PSN, proyek strategis nasional. Ya sudah, ini proyeknya nasional. Provinsi, kabupaten tidak usah itu selesaikan aja itu. Kan itu sudah banyak, sudah ada kan di beberapa yang mungkin yang dekat dari sini, yang Aloha itu juga sudah hampir selesai. Dan sumber-sumber kemacetan itu mungkin nanti sebentar lagi Ayani yang dekat rumah sakit Islam itu. Itu kan itu kan juga frekuensinya luar biasa. Itu jalan nasional semua. Ini belum kita bicara yang dapil lain, ini yang dapil saya aja lah. Belum lagi yang lain. Artinya begini, ya kita mau apa? Kalau kita ini mau menang-menangan, bidang ini harus kita prioritaskan karena ini ya bidang yang lain juga butuh anggaran kan gitu. Artinya apa? Aspek pemerataan di dalam pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah ini memang menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh siapapun yang sedang memimpin, apakah pemerintah pusat atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, karena problemnya itu. Tetapi saya tadi menyampaikan itu solusi jangka pendek untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang ya semakin hari kan kita ini juga tidak tahu. Padahal kita masyarakat sudah tahu di situ ada rel kereta api, sudah tahu. Dan karena memang ini rata-rata yang terjadi kecelakaan bukan orang luar, rata-rata ya daerah situ juga. Artinya apa? Ya ini kan juga harus perlu solusi jangka pendek. Jangka pendek itu tentu yang namanya jangka pendek ya ada durasi atau limitasi waktu tertentu. Setelah ini selesai harus kita rubah polanya. Saya kira itulah ya kalau pemerintah pusat katakanlah kita bisa sekarang concern terhadap koneksitas yang di jalur nasional itu diselesaikan dulu, saya kira baik. Setelah itu kemudian kemampuan pemerintah pusat ini apa? Oke, kita juga sekarang memberikan supporting kepada pemerintah provinsi, ya saya kira lebih baik. Dan nanti yang di pengurangan jalan-jalan tikus tadi, saya mengatakan jalan tikus yang kemudian menjadi sebidang-sebidang kecil-kecil itu, saya kira perlu edukasi. Ini tidak efektif. Memang agak jauh sedikit, tetapi kan lebih terjamin keselamatannya karena di situ kemudian bisa kita kumpulkan daripada ada 10 jalan tikus kita jadikan jalan satu sebidang yang kemudian kita lengkapi dengan palang pintu, ada petugasnya, ada sarana atau alat pendukungnya, alarm atau apa begitu, saya kira lebih bagus. Ya lagi-lagi ini soal dalam pada perspektif apa kita melihat, kemudian dengan niat seperti apa kita melakukan atau menganggarkan alokasi anggaran itu. Jadi ya kalau aspeknya pemerataan ya kita ratakan, tetapi kalau kita fokuskan, kita prioritaskan di sini, selama itu tidak mengganggu bidang-bidang yang lain ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian mengganggu bidang yang lain dan semuanya ini butuh anggaran ya tidak bisa juga kan begitu. Tetapi ya lagi-lagi ada parameternya dan ada prioritasnya lah. Jadi mana dulu yang kita dahulukan? Kita membangun infrastruktur, membangun transportasinya atau menjaga keselamatannya, menciptakan kenyamanannya atau apanya dulu? Tergantung kita bisa pilih dari substansi itu mana yang kita prioritaskan. Saya kira itu masalah. Oke, masih soal keselamatan, mungkin nanti setelah ini kita akan membahas sebenarnya apakah ada sih teknologi terkini yang fungsinya untuk memitigasikan kejadian kecelakaan di perlintasan kereta api. Jadi jangan kemana-mana, Sobat Moda, tetaplah bersama kami di podcast Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
api menjadi moda transportasi yang populer dan sekaligus favorit di masyarakat. Dan tentu untuk itulah moda transportasi kereta api menjadi moda transportasi yang populer dan sekaligus favorit di masyarakat. Dan tentu untuk itulah faktor kenyamanan dan keselamatan perkereta apian menjadi fokus dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk merealisasikan keselamatan perkereta apian. There's no way she did right in her life. Had 7 men to do the chores, 'cause that's not what a lady's for. The only thing a boy's gonna give a girl for free. Pelanggaran yang sering terjadi itu pengendara tidak memperhatikan kalau sudah sirine bunyi masih tambah ngebut, palang sudah tertutup masih aja nyelonong. Lebih hati-hati, lebih sayang sama diri sendiri, keluarga, supaya sedikit sabar, tidak ada ruginya sih demi keselamatan. Keselamatan perkereta apian sejatinya merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, mari jadikan hal tersebut menjadi nyata. Demi Jawa Timur yang lebih jaya, demi Indonesia yang lebih kaya. Moda transportasi kereta api menjadi moda transportasi yang populer dan sekaligus favorit di masyarakat. Dan tentu untuk itulah faktor kenyamanan dan keselamatan perkereta apian menjadi fokus dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk merealisasikan keselamatan perkereta apian. There's no way she did right in her life. Had 7 men to do the chores, 'cause that's not what a lady's for. The only thing a boy's gonna give a girl for free. Pelanggaran yang sering terjadi itu pengendara tidak memperhatikan kalau sudah sirine bunyi masih tambah ngebut, palang sudah tertutup masih aja nyelonong. Lebih hati-hati, lebih sayang sama diri sendiri, keluarga, supaya sedikit sabar, tidak ada ruginya sih demi keselamatan. Keselamatan perkereta apian sejatinya merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, mari jadikan hal tersebut menjadi nyata. Demi Jawa Timur yang lebih jaya, demi Indonesia yang lebih kaya.
Kembali lagi bersama kami Sobat Moda Jatim di podcast Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan kita masih membahas tentang keselamatan di perlintasan sebidang kereta api. Nah sebelum kita memasuki tentang terkait informasi apakah sebenarnya ada nggak sih teknologi terkini yang bisa memitigasi kecelakaan yang ada di bidang perlintasan kereta api. Kita mau beralih dulu ke Bapak Denny yaitu sebenarnya menurut dari kacamata seorang ngedapil nih, memungkinkan nggak sih Pak untuk menyusun peraturan yang terkait keselamatan di perlintasan sebidang kereta api ini? Ya, dari fasilitas untuk keselamatan itu sebetulnya kan peralatan-peralatan yang mumpuni seperti pelang. Nah itu tadi di awal itu sudah disampaikan oleh bapak-bapak terkait dengan mungkin pelang pintu kereta api itu otomatis gitu kan. Dari fasilitas-fasilitas itu ya memang ada keharusan dan harusnya ada juga. Tetapi dari potensi-potensi yang ada di seputaran pelang pintu itu kalau ada misalkan otomatis tapi mengedukasi masyarakatnya itu juga tidak bisa memberikan tidak begitu paham terkait dengan karena kita tahu juga di media sosial, di televisi begitu pelang itu sudah tertutup ada pengendara roda 2 yang sudah seharusnya kalau sudah tertutup kan itu sudah otomatis ya, sudah tertutup otomatis. Seharusnya pengendara roda 2 motor itu tidak menyeberang. Nah, itu masih ada dari masyarakat yang menyeberang, tetapi kembali lagi kepada masyarakatnya itu sendiri, paling tidak ada edukasi yang sekiranya itu juga bisa memahami. Nah, kalau terkait dengan penegakan hukum, nah itu ada juga. Dari yang menyeberang kalau pelang itu sudah tertutup, nah itu sudah ada ini juga ada kena sanksi juga oleh hukum. Karena Karena dari fasilitas terus edukasi terus terkait dengan hukumnya. Nah itu harus keterkaitan, harus ada semua. Kalau hanya dari pelang pintu otomatis dua-duanya itu tidak ada edukasi terkait dengan hukumnya, sama aja gitu loh. Muspro juga gitu kan. Tapi kalau ketiga-tiganya itu dilakukan, pelangnya otomatis, terus memberikan edukasi kepada masyarakat, hukumnya juga ada juga. Hadir juga bahwasanya bukan boro-boro langsung dihukum tidak, tetapi paling tidak di awal itu diberi pemahaman juga, oh ini kalau menyeberang seperti ini bukan hanya dihukum, tapi kalau sudah tertabrak bisa meninggal dunia. Mungkin edukasi itu pun juga terlibat dilakukan oleh penegakan hukum seperti itu Kak. Nah itu tadi ya, itu yang mungkin dari masyarakat sendiri sebenarnya yang itu jauh lebih susah ya Pak daripada harus membuat teknologi terkini gitu kan Pak ya. Betul. Nah masih soal teknologi, nah sebenarnya kita balik lagi ke pakar yaitu ke Bapak Dadang. Sebenarnya ada nggak sih Pak teknologi terkini yang bisa untuk memitigasi kecelakaan yang ada di perlintasan sebidang kereta api ini? Atau mungkin nih kita bisa teringat juga podcast dari salah satu stand up komedian, palang pintunya digerakin cepet tetak gitu kan Pak, kan bisa. Nah apakah teknologi itu bisa digunakan di masyarakat kita tuh? Ya, terima kasih Mbak Nola. Jadi saya nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Benny tadi itu. Ya sebetulnya tiga-tiganya harus jalan, teknologi jalan, kemudian sosialisasi ke masyarakat. Karena masyarakat kalau menerima suatu teknologi yang baru kadang-kadang ini gagap dan tidak bisa menerima semerta-merta. Dan kami yang dari akademisi ini dan juga dari teman-teman dari provinsi ini barangkali mungkin ada semacam suatu pilot project yang bisa diterapkan di Jawa Timur dengan menerapkan adanya alat perlintasan dengan pintu otomatis. Jadi kita ada pirantinya, kita membentuk semacam kayak ada di persimpangan itu menggunakan yellow box, ya yellow box.
Kemudian ada juga detektor. Jadi detektor ini nantinya sebagai suatu mengirim informasi kepada operation control atau OC yang ada di kereta api. Ya, nah detektor ini adalah akan memantau di perlintasan sebidang itu barangkali ada pelanggaran tadi yang disampaikan Pak Ben, tidak ada pelanggaran. Jadi nanti ada unsur pidananya barangkali nanti kalau ada itu. Jadi ada pelanggaran tapi edukasi sudah dilakukan, ya kan? Berarti menerapkan pada sanksi itu sudah akan bisa jelas kalau sudah ada edukasi. Jadi kita menerapkan alat ini juga tadi berbarengan betul, sangat saya setuju sekali. Nah, kemudian nanti untuk jangan sampai aspek kecelakaan itu terjadi di perlintasan itu. Tadi dengan peran teknologi tadi detektor itu mengirimkan berita, kemudian OC akan mengirimkan semacam informasi kepada masinis kereta api bahwa di rintang jalan perlintasan ini ada halangan. Katakanlah kalau misalnya ada kendaraan macet, maka di situ sudah ada tindak lanjutnya. Maka di situ ada alat yang ada axle counter yang ada di sekitar sinyal muka itu sudah kelihatan. Jadi jarak ngerem kereta api itu seperti Pak Kus tadi, nggak seperti sepeda motor langsung set mandek gitu berhenti, ya, Pak? tidak. Kereta api nggak bisa seperti itu. Kereta api itu berhenti 300 sampai 500 meter. Baru titik yang ada di perlintasan itu berhenti dan tidak bersinggungan dengan objek yang tadi ada rintang jalan tadi. Nah itu maksudnya teknologi itu yang diterapkan ini. Dan ada juga teknologi yang tadi interconnection. Tadi yang saya sebutkan tadi interconnection memang mahal. Kembali kepada pendanaan. Apakah sanggup jaringan jalan yang dilewati oleh kereta api, provinsi, apalagi kabupaten. Provinsi tadi cuma 10 triliun. Semua di cover oleh semuanya. Pemerintah kabupaten kota cuma 1 triliun. Jadi semua itu sebetulnya kalau ada teknologi-teknologi kayak begitu seperti kayak flyover, underpass itu ya tidak mampulah daerah itu membuat. Dan juga tupoksinya tidak ada yang namanya daerah membuat underpass itu tidak ada. Paling tidak provinsi. Oleh karena itu seperti kayak JPL 64 di Sidoarjo itu kami yang mengkaji bahwa di situ ada underpass karena memang di situ lalu lintasnya cukup tinggi. Potensi untuk kecelakaan juga cukup tinggi. Kecepatannya 70 km per jam. Headway-nya cepat sekali. Maka bahaya potensi risiko kecelakaan di situ harus ditekan kan gitu. Maka tidak lagi perlintasan sebidang tapi perlintasan tidak sebidang. Yaitu dengan flyover sekarang sudah dibangun oleh Balai Perkeretaapian Wilayah Timur. Alhamdulillah nanti masyarakat Sidoarjo dan masyarakat dari Gresik, dapilnya Gresik siapa ini Pak? Itu nanti bisa mobilitasnya cukup bagus nanti ke Sidoarjo tanpa ada halangan. Nah sebelahnya JPL 67 juga demikian harapan kami. Nah cuman masalahnya itu kan jalan provinsi juga. Apakah provinsi mampu untuk membuat flyover yang sepanjang sekitar 600 atau 500 meter. Kalau yang di JPL 64 itu ada sekitar 400 meter. Nah, kembali pada konteks teknologi tadi itu Mbak Nola, bahwa sebetulnya pemerintah provinsi mau menerapkan teknologi ini yang terkoneksi atau yang tidak. Ini kan tergantung biaya. Kalau biaya tersendiri, ya mungkin hanya semacam yellow box, tapi dipantau di JPL, di pintu gardu aja. Tidak terkonek dengan sistem persinyalan kereta api. Nah, itu masalahnya di sini. Seyogyanya, saya berharap ada interconnection dengan sistem persinyalan. Karena itu nanti berkaitan dengan perjalanan kereta api yang lewat di situ. Sehingga operation control itu bisa memantau di mana ada rintang jalan itu segera bisa menyampaikan kepada masinis atau kereta api yang melewati perlintasan tersebut. Serasa demikian Mbak Nola. Oke, lalu nih sebenarnya nih ya, apakah pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri itu sebenarnya bisa nggak sih Mbak mendukung percepatan penanganan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api ini, apalagi utamanya nih ya di ruas jalan kewenangan kabupaten atau kota? Mungkin dari siapa bisa menjawab mungkin? Bapak Kristanto mungkin. Pertama kita harus lihat budaya. Sampean saya pasti pernah lewat di jalan sebidang. Benar.
kasarnya ngelangkai rel. Iya toh. Di situ ada pintu lintasan. Itu kan ada yang pencet langsung turun, ada yang lagi diputer turun. Apa yang terjadi? Kalau mau kita lewat, ini palang pintunya itu kita tahan. Kita tahan mau kita lewat. Iya kita benar, lewat. Pak. Pernah lihat? Benar. Oke. Sering lihat. Palang pintu itu kan tidak 100% nutupnya, separuh kan. Yang ditutup sini kita masuk lewat sini. Ini budaya. Iya loh. Iya, yang nggak bisa ditolak gitu ya Pak ya. Loh, ini realita. Realita Ini kehidupan. masyarakat kita. Jangan kemudian menganggap masyarakat kita itu tidak seperti itu. Ini masyarakat kita. Kenapa? Mereka butuh cepat, mereka punya kepentingan yang lain. Terus mereka tolak-toleh. Oh sepure si ado, nyebrang mereka. Walaupun lintasan sudah turun. Tertutup. Turun. Yang kedua, kita harus bijak. Jalan sebidang punya provinsi dengan kabupaten, mana yang lebih banyak? Kabupaten. Pasti banyak kabupaten, karena kabupaten itu lintasan yang melewati jalan kabupaten satu dan lintasan yang melewati jalan desa. Kampung. Iya toh. Kalau kemudian kita dengan bangga, saya bangga sebagai wakil rakyat di provinsi. Yang ada di Jawa Timur cuma tinggal 22. Yang belum ada Perlintasan palang. yang masih sebidang. Oh, masih sebidang. Masih oke. sebidang kalau nggak salah. Berarti yang lain sudah tidak sebidang. Ya, pasti kan itu sekarang sudah pakai alat semua. Palang pintu mau yang lebarnya 100 meter atau lebarnya 50 meter, harganya nggak seberapa bedanya. Iya kan? Kalau kita itu mampu menyelesaikan itu, kabupaten kota itu ya terlalu berat untuk tanggung itu tadi. Sepanjang ini terus, pertama masih tetap menjadi budaya. Apa mau ditilang? Kalau ditilang itu saya lagi bingung, dia melanggar peraturan lalu lintas yang mana? Gitu. Itu. Gak ada itu menurut saya. Bahwa seseorang melintasi palang pintu yang sudah turun. Tertutup. Saya orang hukum belum pernah membaca pasal tentang itu. Katanya Pak Denny Pak tadi Denny kan benar. suruh buat regulasi. Regulasi yang mana? Gitu. Yang ada adalah ya bertarung nyawa dengan kemampuan dia lihat tolak-tolak. Enggak ada. Atau kalau enggak palang kita tahan. Atau orangnya kita bengoi, stop dulu. Jangan diturunkan. Saya mau lewat. Itu yang kedua anggaran. Sudahlah kesimpulan saya. Ini closing ya? Belum Pak. Belum closing. Oh iya nanti Pak Sari yang closing. Oh iya, oke, siap. Iya. Jadi kesimpulan saya, sudah jangan ada lagi jalan kereta api dengan transportasi yang lain yang sebidang. Itu sudah kata kunci, tidak bisa ditawar. Ingat, transportasi itu menjadi hal yang penting. Ya, Pak Jokowi dalam pemerintahnya 10 tahun itu sudah bisa membuat suatu suatu sejarah buat Indonesia yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, saya bukan orangnya Pak Jokowi, tetapi mata saya melihat kenyataan. Benar. Ya, bahwa dengan kecepatan tinggi nggak pakai rintangan. Tol bayar katanya. Loh, kalau saya ketemu orang yang tol bayar, saya kalau ke Jombang bayar 70.000. Saya ketemu orang, mahal nggak 70.000? Mahal. Saya ngomong enggak. Kenapa? Kalau sampean lewat bawah, nyenggol becak, bawa tukang becak ke dokter berapa? Kalau sampean nyenggol truk, iya toh, bukan truknya yang cedera, sampean yang cedera. Benar. Berapa biayanya? Bagaimana kalau kita merasakan perjalanan tanpa risiko? Tol itu enggak risiko, enggak ketemu bis, enggak ketemu truk, enggak ketemu becak, enggak keterima sepeda, jalan. Cuman tinggal terserah sampean, mau jalan 150 ya risiko ambil sendiri. Iya benar. Kalau cuma sesuai dengan rambu-rambu yang ada 80 insya Allah selamat. Amin. Itu loh Mbak. Jadi seperti itu. Oke, nah mungkin nih tadi Pak Kuswanto bilang kalau budaya masyarakat yang kita masih harus
menerima realita kehidupan budaya masyarakat kita yang sukanya berhenti dulu, lewat aja, masih jauh dan segala macam. Nah, kalau dari kacamata Pak Taufik sendiri nih, gimana sih Pak cara menanggapi masyarakat seperti itu? Mungkin regulasi yang tadi mungkin dibahas sama Pak Denny, regulasi apa sih yang harus dibuat oleh pemerintah agar masyarakat ini bisa jera loh untuk nggak usah lah ngelewati palang pintu yang memang sudah tertutup itu tadi. Ya, kita ini kalau mendidik orang kan tidak boleh lelah, Mbak. Nggak boleh capek. Tidak boleh lelah. Karena membentuk karakter. Karakter itu bisa berubah dalam hitungan detik. Orang jujur menjadi tidak jujur itu hitungannya detik. Ini karakter. Oleh karena itu ya kita tidak boleh lelah melakukan edukasi terus. Edukasi yang seperti apa yang sebenarnya bisa kita lakukan agar masyarakat itu bisa berpikir secara dibarengi dengan kesadaran, kemudian juga dibarengi dengan rasionalisasi risiko dan lain sebagainya. Ya kita Dinas Perhubungan ini ya kita lagi-lagi kan soal siapa yang mengedukasi. Kalau dalam konteks koneksitas, konteks perhubungan berarti yang punya leading sektornya adalah Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan itu di 2023 ini alokasi anggarannya kalau tidak salah hanya 561 miliar 500 atau 690 juta. Artinya kalau ini pun dibagi ada perkereta-apian, ada jalan raya, ada pelabuhan dan lain sebagainya. Kalau kemudian edukasi kita lakukan, kita kan bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak hanya oleh leading sektor di Dinas Perhubungan. Bisa bermitra dengan siapa saja. Bisa menggerakkan masyarakat yang mana saja. Artinya edukasi itu paling gampang. Tetapi kemudian ini tidak boleh dalam limit tertentu, dalam waktu tertentu kemudian berhenti. Edukasi tidak bisa berdiri sendiri di dalam penanganan atau mencegah kecelakaan yang terkait dengan sebidang kereta api. Jadi ya edukasi ya didukung oleh kemampuan anggaran kita untuk membenahi fasilitas atau infrastruktur yang kita miliki atau yang kita kembangkan. Apakah itu modern, apakah itu semi modern, apakah itu konvensional. Yang modern saja, kalau kemudian sosialisasinya tidak tepat dan tidak bisa diterima secara penuh dengan kesadaran oleh masyarakat, ya saya kira juga sama saja, tidak punya fungsi juga. Ini lagi-lagi, ini harus ada keseimbangan antara edukasi yang membentuk karakter, kemudian dibarengi dengan pembenahan dan pembangunan infrastrukturnya, peralatannya, kemudian sarananya dan lain sebagainya. Contoh misalnya di dapil saya, di barat kota Lamongan itu, dekat terminal itu, rel itu melintas jalan nasional, itu tidak pernah sempurna. Itu hanya dalam ukuran mungkin minggu atau bulan aja, itu selalu dibenahi karena terlalu miring. Itu saja tidak bisa tuntas, terus saja. Padahal itu jalan utama. Dan kalau kereta api melintas di situ pasti macetnya sudah sampai beberapa kilo. Belum lagi kalau ada insiden ya. Benar. Jadi lagi-lagi ini kita dalam perspektif apa kita ini harus melakukan apa sesuai dengan fungsinya, dengan fungsi. Kalau saya ini kan anggota dewan, fungsinya menyampaikan aspirasi masyarakat. Aspirasinya ya masyarakat kita itu kan gampang lupa. Tetapi kalau ada kejadian, di sini tempat bahaya. Kemarin akhir Oktober tiga orang meninggal di desa Surabaya misalnya. Itu orang baru dengar, baru mikir, iya ini memang tempat bahaya. Tetapi kalau nggak ada kejadian ya lupa lagi kan begitu. Oleh karena itu fungsi dari instrumen yang harus kita lengkapi di dalam sebidang kereta api itu penting. Apakah itu papan pengumuman yang digital atau apa, atau sinyal yang
bisa berbunyi atau sinyal yang bernyala atau apa bisa. Sekarang teknologi kan bisa kita rekayasa dengan segala cara. Yang kemudian itu menjadi perhatian masyarakat yang melewati. Bisa saja 100 meter sebelum rel kereta api itu dibikinkan trek kejut misalnya. Trek kejut itu bisa bisa dari yang sederhana bisa sampai ke modern. Artinya ketika orang mau melewati rel kereta api itu dikejutkan, oh ya dia baru ingat ini akan melewati sebidang kereta api. Banyaklah yang bisa kita lakukan, tetapi lagi-lagi ya itu harus ada keseimbangan sesuai dengan kemampuan anggaran kita lah, antara mengedukasi masyarakat, kemudian membenahi infrastruktur, kemudian kita permodern sampai pada kalau pengen zero ya sudah kita hilangkan sebidang itu, berarti flyover atau underpass. Itu aja. Oke, mungkin nih sebelum kita menutup ya, kita mau dengar dulu mungkin ada beberapa statement yang bisa disampaikan dari Pak Dadang selaku pakar nih ya, yang ibarat kata expert soal perlintasan kereta api kepada masyarakat, kepada sobat moda terutama yang ada di rumah. Monggo Pak, bisa diberikan kepada kami semua. Terima kasih Mbak Nola, tadi sudah beberapa rangkaian yang sudah ditanyakan kepada Bapak-Bapak anggota Dewan, bahwa saya tadi sempat selentingan dari Pak Gus tadi, bahwa perlintasan sebidang itu tidak mudah untuk diwujudkan sebetulnya. Itu pun sudah ada amanah di PM 36 sebetulnya, dan juga di SK 770 2005. Bahwa perlintasan sebidang itu sebetulnya adanya cuma di jalan kelas 3. Kemudian perlintasan sebidang tidak ada di lengkung. Ya. Kemudian jarak pandangnya harus bebas. Tadi pertanyaan dari Pak Rofik tadi di Lamongan JPL 575 dan 525, saya hafal. Karena itu adalah dari kajian saya. Itu ada di daerah lengkung dan lengkungnya peninggian maksimum. Makanya kalau dilalui oleh kendaraan dan sebagainya dia akan berubah. Dan kalau orang yang melintasi JPL di lengkung tadi itu pasti akan terpleset. Wonokromo. Itu juga sama. Tapi Wonokromo tidak lengkung, tidak lengkung peninggiannya tidak maksimum. Tapi sudah mulai ke arah jalan normal. Itu jatuh. Tapi itu juga jatuh nanti. Naik sepeda motor jatuh. Ya, kalau mobil masih aman. Tapi kalau sepeda motor saya yakin 100% jatuh, apalagi kalau musim hujan. Ya, saya pernah merasakan itu hampir oleng itu Pak. Musim hujan. Yang waktu sama saya itu ya. Nah, jangan dibilangin Pak. Oleh karena itu saya sebagai orang transportasi, kalau saya memadukan dengan regulasi dan aspek teknis, bahwa mewujudkan perlintasan sebidang itu tidak gampang. Jadi harus memenuhi aspek-aspek teknis. Oleh karena itu daerah maupun perusahaan-perusahaan yang membuka perlintasan sebidang, karena dia aksesnya biar lebih pendek ya, tidak akan mengeluarkan biaya muter dan sebagainya, itu kan orang swasta. Tapi kita sebagai orang masyarakat itu berpotensi untuk bahaya kecelakaan. Tidak disadari. Nah, oleh karena itu sekarang kalau misalnya ada penanganan perlintasan sebidang yang masuk di PM 94 2018 yang ada lampiran, itu perusahaan swasta juga diizinkan untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat CQ Direktur Jenderal Perkeretaapian, bahwa mereka nanti akan mendapat dana dan juga ada sumbangsi dari pemerintah, dari perusahaan untuk mewujudkan perlintasan sebidang itu. Kalau pemerintah ya pemerintah daerah. Itu. Jadi kata kunci intinya itu ada di perlintasan sebidang itu tidak gampang mewujudkan. Makanya jangan mudah-mudah membuka perlintasan sebidang. Sekarang yang sudah ada kita kelola saja, sudah minta ampun anggaran yang cukup besar karena sudah dilegalkan. Seolah-olah tadi 1 meter, 2 meter menjadi 3 meter, semua dilegalkan. Maka konsekuensinya kita harus berupaya keras untuk mengelola, kemudian agar keselamatan itu bisa terjamin karena dilalui oleh masyarakat banyak gitu ya, masyarakat pengguna. Saya rasa itu dari saya. Nah itu tadi pakar, dari kacamata pakar seorang Pak Dadang. Nah mungkin bisa ditambahkan nih, kalau tambahan mungkin dari seorang Komisi D DPRD Provinsi Jatim, mungkin bisa ada yang berbicara untuk tambahan kepada masyarakat, atau mungkin ada yang mau dipesankan sama pemerintah pusat mungkin Pak?
Oke, terima kasih Mbak Nola. Tadi teman-teman sudah menyampaikan, tentu yang pertama adalah kita selalu sosialisasi. Bagaimana budaya masyarakat yang buruk itu untuk kita selalu memberikan hal-hal yang baik kepada masyarakat. Hal-hal underpass dan sebagainya tadi sudah dijelaskan semua. Cuman satu saya minta bahwa dari sekian pembangunan yang ada itu, kemampuan APBD kita, baik kabupaten atau provinsi tidak cukup untuk membangun itu. Maka saya minta pada hari ini dengan YouTube yang kita sama diskusi seperti ini, arahkan anggaran itu kepada APBN, ke pusat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada tambahan mungkin dari Pak Denny atau dari Pak Kuswanto? Pak Denny aja, Oh, closing Pak Denny. statement-nya Pak Denny. Oh, oke Pak. Saling menunjuk nih ya, luar Ini pengguna kereta api ke jurusan Jember. Oh, luar biasa. Transformasi saat ini kan sudah dimulailah dari di Sub, utamanya di Jawa Timur, seperti ada Transjatim gitu kan, terus ada kereta api yang pelayanannya itu sangat luar biasa sekali. Biasanya kalau terkait dengan paripurna itu kan jam 9. Saya berangkat dari Jember itu jam 5. Itu ya tidak pernah dibohongi lah oleh kereta. Itu kan Iya, pasti. benar. On Turun time. di mana di Gubeng ya jam 9 ya jam 9. Nggak mungkin mundur kan seperti itu. Masyarakat pengguna kereta Nah, api. betul. Saya inilah yang selalu hari Senin berangkat, Jumat itu balik ke mana ke Jember. Oh, luar biasa. Rutin itu bisa dicek di aplikasi itu ya. Nah, hal ini paling tidak transformasi yang ada di Sub Jawa Timur itu sangat luar biasa sekali, utamanya terkait dengan tadi juga disampaikan oleh Pak Waka, anggaran yang ada di Jawa Timur itu memang betul tidak kalau ada, tapi untuk mencakup kesemuanya yang ada di Jawa Timur 38 kabupaten kota khususnya itu ya sangat minim sekali. Sepakat terkait dengan kalau diarahkan kepada pusat, APBN pusat, nah itu memang sudah pas kayaknya. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Mungkin ada mungkin sedikit. tambahan Pak Taufik. Jadi gini, pemerintah pusat fokus saja di perlintasan jalan nasional, itu aja dulu. Saya kira itu harus dihilangkan sebidangnya, artinya seperti Lamongan ya bikin aja flyover kan begitu, atau itu aja. underpass begitu ya, Pak, Tentu itu kajian dan uangnya butuh uang banyak, tetapi bisa, pemerintah pusat bisa. Itu dulu aja. Sebelum menginjak ke soal-soal lain, saya kira itu sudah luar biasa sangat kalau cukup ya, Pak, luar ya? biasa kalau pemerintah pusat melakukan itu, mengurangi dari angka kecelakaan dan kemacetan yang semakin hari semakin menjadi-jadi kan, karena jumlah transportasi kita semakin hari kan semakin bertambah, jadi harus kita lakukan upaya-upaya untuk yang terkait dengan soal perkereta apian itu. Saya kira itu tambahnya. Kalau saya melihat Pak Rofik ini orang baik, Aduh, luar biasa. orang gampang sungkan. Kalau saya harus tidak ada lagi jalan sebidang. Biar pemerintah pusat yang Tanggung jawab. berpikir dan mengalokasikan dananya. Wis gak usah nanggung. Karena percepatan kebutuhan masyarakat ini sudah sangat besar. Sudah nggak ada tawar-menawar lagi. Selesaikan pemerintah pusat, sudah tidak ada lagi jalan sebidang di Jawa Timur. Syukur se-Indonesia. Amin. Nah, Ya. itu tadi ya Sobat Moda Jatim ya. Kita sudah membahas yaitu peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api. Yang dimana meskipun ya keselamatan transportasi merupakan tanggung jawab kita bersama, tetapi pada intinya jika kita ingin selamat, ya kita mulailah dari kita sendiri dulu, begitu ya. Untuk itu Sobat Moda Jatim, ya, tidak terasa kita sudah di ujung acara. Jangan lupa terus nantikan edisi podcast Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur lainnya. Karena kita nanti akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Timur. Jadi jangan pernah melupakan atau jangan lupa like, komen dan subscribe atau share ke teman-teman persoalan yang akan kita bahas nantinya di edisi selanjutnya. Untuk itu saya sebagai pembawa acara pada acara hari ini atau pada edisi hari ini, Nola Haryadi mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Dan akhir kata kami juga di sini bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa tetap menantikan selalu edisi podcast Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.